Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tentu kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran. Tolong saya tadi unmute, tolong di unmute kembali. Baik, ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izinnya lah maka pada hari ini dengan suasana yang cukup cerah ya di antara mendung-mendung di hari-hari sebelumnya, kita bisa berjumpa di forum obrolan parenting Islami kita pada hari ini. Tentu nikmat sehat, nikmat iman itu adalah hal yang patut kita syukuri begitu ya, karena dengan kita bisa terbangun di pagi hari saja begitu ya, nafas kita tetap Allah berikan kepada kita begitu ya, maka itu menjadi kesempatan ya. Sesungguhnya hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus menambah amal-amal ibadah kita, wabil khusus ya, ibadah kita dalam hal berkeluarga begitu ya, baik ibadah itu melalui suami kita ataupun melalui anak-anak kita begitu ya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah, karena dakwah beliaulah kemudian kita semua bisa merasakan betapa indahnya Islam, bagaimana Islam itu sampai kepada kita, dan insya Allah nantinya juga akan menjadi penyelamat kita di hari akhirnya. Demikian pula kita sampaikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan insya Allah juga bagi kita semua para pengikut beliau hingga akhir zaman insya Allah. Ya, baik, tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini begitu ya. Di mana saya memilih judul ya, cerdas berbahasa melejitkan potensi anak. Ini juga salah satu hal yang perlu memang untuk kita fahami bersama, apalagi tadi ya dikatakan sampai saat ini pembelajaran itu masih bertumpu pada orang-orang di rumah begitu ya, wabil khusus ibu-ibu begitu ya, sehingga jangan sampai belajar daring itu berefek pada darting begitu ya. Jadi maunya itu ngajarin yang benar, tapi bawaannya itu darah tinggi gitu ya, atau marah-marah begitu ya. Nah, kenapa juga cenderungnya itu ibu-ibu ya yang harus memahami ini ya, karena bapak-bapak itu cenderung jarang bicara ya. Mayoritas bapak-bapak itu jarang bicara, tapi sekali bicara itu bahaya begitu ya. Jadi kalau ibu-ibu kan banyak sekali kosakata, dan itu kan memang ya memang dasarnya wanita begitu, kosakatanya itu 3-4 kali lipat daripada laki-laki gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara secara ideal itu ya memang laki-laki itu cenderung tidak banyak bicara gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki terlalu banyak bicara gitu, suka ngomel-ngomel, saya agak meragukan gitu ya ke bapak-bapakannya begitu. Ya, baik, sebelum kita bicara lebih jauh terkait berbahasa itu sendiri, saya selalu menyisipkan ya di setiap materi yang saya sampaikan, saya itu selalu menyisipkan hadis ini gitu, supaya di awal kita itu menyadari dulu posisi anak itu seperti apa gitu ya.
posisi anak seperti apa. Maka di dalam hadis itu kan dikatakan setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini harus kemudian saya ingatkan terus ya, bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, dia lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Dia lahir dia lahir dalam keadaan suci begitu. Nah, siapakah kemudian yang nanti akan mengarahkannya? Nah, di dalam hadis kan dikatakan itu ya, bahwa orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Nah, artinya anak itu ketika dia terlahir, ya memang demikianlah adanya. Ya, jadi nggak ada kan anak-anak yang ketika lahir tuh langsung dia bilang, saya Muslim, saya Yahudi, saya Nasrani, kan nggak ada. Ya, jadi namanya anak lahir dia kan taunya nangis begitu ya, kemudian minta susu begitu. Itu yang dia butuhkan. Nah, maka siapa yang nanti akan membentuk dia? Nah, disinilah kemudian tugas orang tuanya. Nah, karena hari ini kita bicaranya tentang berbahasa, maka nanti fokusnya adalah ke situ. Tapi harus difahami dulu bahwa anak itu tidak salah apa-apa. Ketika dia lahir, dia itu dalam keadaan suci, bersih, sesuai fitrahnya, begitu ya, sebagai anak. Nah, maka ya untuk membentuk mereka itu kan prosesnya banyak, ya, prosesnya panjang. Nah, salah satunya di sini yang akan kita bahas adalah terkait berbahasa. Ya, oke. Nah, maka saya lanjut. Kalau kita bicara berbahasa, itu ada 4 ya komponen ini sebenarnya. Ya, mendengar, ya, ada proses pendengar, berbicara, membaca dan menulis. Ini akan membuat bahasa itu terampil atau tidak dari 4 komponen ini. Nah, kenapa kemudian mendengar itu paling atas gitu ya? Ini saya letakkan porsi mendengar paling atas, atau mungkin dalam berbahasa itu menyimak nantinya ya. Tapi kalau mendengar ini karena ini anak usia dini, jadi saya pakai bahasa mendengar di situ. Nah, kenapa kemudian mendengar itu berada pada posisi yang paling atas ya? Karena anak bahkan sejak di dalam kandungan dia sudah bisa mendengar. Artinya yang pertama kali aktif ya adalah indera pendengaran. Itu ya. Jadi yang paling aktif bukan yang paling aktif, yang pertama aktif indera yang pertama aktif dari seorang anak itu adalah mendengar, gitu ya. Nah, makanya sering kita dulunya dengar katanya kalau lagi hamil perdengarkan musik-musik klasik begitu ya. Nah, kalau kita seorang muslim nggak usah repot cari musik klasik. Al-Qur'an itu jauh lebih indah dari musik apapun begitu ya. Maka perdengarkanlah Al-Qur'an gitu ya. Dan lebih baik lagi memperdengarkannya langsung dari lisan kita, ibunya ya, supaya memang lebih kuat gitu ya kedekatannya dengan kita. Seperti itu. Jadi mendengar ini bahkan dari masa dia belum keluar ke dunia ini gitu ya, belum lahir gitu, itu sudah aktif. Pendengarannya sudah aktif. Maka seorang perempuan yang sedang hamil itu kan juga harus menjaga kondisi ininya ya, kondisi psikisnya, kondisi emosionalnya gitu. Jangan sampai kemudian karena dia sedang berada dalam kondisi mungkin hamil dan merasa berat, lalu dia berkeluh kesah, merasa ini, aduh susah sekali sih hamil ini segala macam, berkeluh kesah lah begitu. Itu bisa sampai juga kepada anak ya. Nah, maka itulah kenapa kemudian masa-masa hamil itu kan harus kemudian menjaga kewarasan ya. Jangan sampai kita itu tanpa disadari kemudian berbahasa, walaupun mungkin kita ngomong sendiri ya, walaupun kesannya ngomong sendiri, tapi kalau di dalam tubuh
kita kan sedang ada janin, dan janin itu kan hidup gitu ya. Walaupun dia belum lahir kan dia sudah hidup di dalam gitu. Nah, dan fungsi pendengarannya itu sebenarnya sudah aktif. Nah, kemudian setelah mendengar ini, tentu yang menjadi proses berikutnya adalah bicara, ya kan. Saya rasa proses ini kan pasti biasanya begitu. Kita sering dulu ngajak ngomong anak gitu ya. Terus kita mau dipanggil apa, mama, mama misalnya gitu kan. Terus ya udah kita perdengarkan itu tiap hari. Lama-lama kan dia ketika sampai pada usia tertentu, akhirnya dia bisa berbicara. Udah dia mengeluarkan apa yang sudah sering dia dengar. Kan begitu biasanya. Maka apa yang biasa dia dengar, itulah kemudian juga yang dia keluarkan saat berbicara. Nah, maka ketika anak itu pertama bisa bicara, kan biasa yang dipanggil mamanya gitu ya. Mama, mama, atau papa, papa, begitu. Nah, itu karena memang seperti itulah runtutannya ya. Nah, jadi saya rasa tidak kemudian anak itu langsung bisa baca atau langsung bisa menulis ya. Nah, kalau kita bicara proses kan begitu dulu, mendengar dan berbicara. Nah, bahkan mendengar dan berbicara ini punya porsi yang cukup lama sebelum kita sampai pada membaca dan menulis. Nah, sayangnya yang saya lihat saat ini, mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, saya kadang melihat orang tua itu ada yang sangat mengejar anaknya, ayo cepat bisa baca, ayo cepat bisa nulis gitu. Sementara dia sudah punya maklumat atau dia sudah punya banyak informasi belum di dalam benaknya. Nah, jadi itu dulu, karena jangan sampai ketika anak nanti bisa membaca, ketika anak nanti bisa menulis, yang dia lakukan hanyalah menyalin simbol tanpa dia memahami apa yang dia baca, apa yang dia tulis. Gitu. Nah, ini saya sering mengoreksi hal ini ya. Saya tidak masalah ketika ada misalnya anak yang mungkin masih umur 4-5 tahun dia bisa baca, asal itu keinginan dia, bukan atas target orang tua. Nah, gitu. Karena yang dibutuhkan anak sebenarnya di usia-usia prabalih gitu kan, usia prabalih atau mungkin di masa-masa TK, SD kelas 1 misalnya. Karena kalau di sekolah saya yang dulu ya, di sekolah tahfiz yang dulu kan karena tahfiz plus itu tetap ada pembelajaran yang lain selain tahfiz dan tahsin gitu. Nah, di sana kurikulum yang kami terapkan pada waktu itu yang namanya menulis, ya membaca menulis itu baru proses kita kenalkan di kelas 2. Jadi ketika di kelas 1 itu memang kami menghindari dulu namanya membaca dan menulis. Tapi kalau ada yang mau ya silahkan. Tapi maksudnya dari sekolah tidak terlalu memfasilitasi akan hal itu. Maksudnya tidak sampai ini ada program dari sekolah untuk anak bisa baca, anak bisa nulis begitu ya. Itu tidak. Karena yang dikedepankan adalah dia banyak mendengar dulu, dia banyak tahu kosakata sehingga dia bisa berbicara dari kosakata yang dia dapat atau informasi-informasi yang dia dapat. Nah, jadi sabarlah dengan proses ini gitu. Nah, mungkin ada beberapa anak yang memang karena orang tuanya sering gitu ya mengajak dia berkomunikasi, bahkan entah anak itu mengerti atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, biasa anak-anak seperti itu yang terdorong untuk misalnya bisa membaca ya silahkan gitu. Tapi yang saya soroti di sini adalah obsesi orang tua. Mungkin bahasa saya lebih ke situ ya. Obsesi orang tua yang ingin agar anak itu bisa baca, bisa menulis hanya gara-gara anak tetangga itu sudah bisa. Kamu kok enggak bisa gitu. Atau sepupumu itu sudah bisa bahasa Inggris kan, bahkan ada yang sekolah di Balikpapan itu yang anak TK aja sudah belajar bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu maksudnya kalau dasar-dasar aja sih oke lah kosakata. Ini agak-agak kompleks gitu. Nah, itu bahayanya akhirnya membandingkan. Atau nggak usah jauh-jauh. Saya punya keponakan yang tinggal di Surabaya.
itu mamanya itu ya, kakak saya itu kadang cerita-cerita gitu kan terkait dengan bagaimana TK-nya anaknya. Karena saya pernah lihat, jadi dia kadang ngirimin saya foto atau ngirimin saya video gitu ya. Itu tuh yang dikerjain sama keponakan saya yang masih TK, masih 5 tahun itu tuh sudah berhitung yang puluhan, ratusan begitu ya. Terus saya pikir, aduh kenapa begitu gitu. Terus saya tanya, ada nggak kegiatan-kegiatan misalnya membuat karya atau lebih ke motorik gitu. Tidak terlalu banyak juga katanya. Nah, yang terjadi di kalangan orang tua, kalau cerita kakak saya itu adalah mereka akhirnya sibuk ini ya, anak-anaknya disuruh bimbel atau anak-anaknya disuruh les gitu. Dalam pikiran saya, anak kelas 5 di masa-masa dia yang harusnya memang bermain begitu ya, terus dicekoki dengan sekolah, terus habis itu dia les begitu ya. Itu saya kasihan akhirnya. Nah, termasuk keponakan saya ini, saya bilang waktu itu enggak usah dulu lah, saya bilang gitu. Atau lihat anaknya lah gitu kan. Jangan sampai membebani begitu kan. Tapi tetap ujung-ujungnya orang tua itu seperti sedang berkompetisi gitu. Nah, yang masalahnya kalau orang tuanya yang berkompetisi sih nggak apa-apa, tapi kan yang main adalah si anak, kasihan begitu. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana kondisi psikis dia di mana usia-usia yang harusnya kemudian dia masih bermain begitu kan, tapi harus dicekoki dengan hal-hal yang belum saatnya. Kalau saya bilang itu belum saatnya. Setiap itu ada prosesnya, ya. Seperti itu. Nah, maka inilah yang kemudian harus ditanamkan dulu di awal, mendengar, berbicara. Nah, itulah kenapa pentingnya kita berbahasa, karena ini adalah hal pertama yang harus kita tanamkan ke anak. Gitu. Apa yang kita lontarkan itu kan tidak bisa ditarik kembali. Ya enggak sih? Jadi kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata kasar misalnya ke anak, itu kan ibarat kita sudah memaku ya. Coba lihat kalau kita itu memaku ya. Kita memaku sesuatu, ketika pun paku itu dicabut gitu ya. Kan pasti ada bekasnya. Ya kan? Pasti ada bekasnya. Enggak usah anak, coba kita. Ketika misalnya ada orang yang bicara buruk tentang kita, gitu kan. Kita bisa maafkan, tapi belum tentu itu otomatis hilang dalam hati kita. Apalagi perempuan yang mudah baper, gitu ya. Diomongin sedikit, mungkin dia bilang, oke, saya tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kita tidak tahu bekasnya itu seperti apa, kayak apa aku tadi. Gitu. Nah, apalagi ini anak ya, anak yang notabene sebenarnya hatinya itu masih lembut, sangat lembut. Coba deh, kalau ada anak seaktif apapun anak, atau mungkin bahasa orang senakal apapun anak, dia bisa sakit hati. Gitu. Dia pasti bisa sakit hati, walaupun anak-anak ya. Jadi jangan sampai ya kita itu salah kemudian berucap, jangan sampai kita itu memberikan bekas pada hati anak kita, walaupun tadi kecil gitu ya. Karena ya, namanya paku ketika dia sudah pernah kemudian dipaku misalnya di kayu, itu pasti akan meninggalkan bekas begitu. Nah, maka jangan sampai justru kita tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Justru kita sering berulang-ulang melakukannya sampai akhirnya anak kita akan menyimpan itu, ya ada kalanya anak itu menyimpan ya, dan akan meledak di satu masa tertentu. Ya, naudzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kembali tadi, maka keterampilan berbahasa ini nanti di sini. Ya, mendengar, berbicara, kemudian membaca, menulis. Kenapa membaca dan menulis juga? Ya karena dari membaca kan kita dengan kita membaca tentu kita menguatkan pemikiran kita. Bahasa itu kan sangat terkait dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Jadi kadang-kadang itu kalau kita bicara, berbahasa, kadang pakai pikiran, kadang pakai perasaan. Gitu ya. Nah, jadi ini sangat terkait. Makanya
namanya isi kepala ini juga harus diisi dengan yang baik-baik gitu. Supaya ketika bicara ya yang keluar adalah yang baik-baik. Gitu. Karena sesungguhnya ya itu tadi ya, perasaan pun juga gitu. Insya Allah dengan kalau pemikiran kita on, perasaan kita on, kita akan bisa mengendalikan bahasa kita. Tapi ketika ada salah satu yang tidak on, nah itu kadang yang kebablasan. Kita kemudian ngomong atau bicara ke anak itu justru menyakiti hati mereka, gitu ya. Nah jadi ini keterampilan berbahasa tadi ya. Ini makanya perlu untuk kita memiliki banyak sakofah sebenarnya ya, belajar itu sehingga ketika pun kita berbicara kita tahu ini tepat nggak ya ngomong kayak gini ke anak begitu, ini tepat nggak ya gitu. Nah saya pribadi pun masih belajar dalam hal ini karena kadang-kala ketika kondisi kita sedang tidak baik ya, misalnya lagi bad mood atau misalnya lagi dapet atau lagi ada masalah gitu atau lagi capek gitu ya. Nah, kadang-kadang itu bawaannya mau emosi aja. Nah, kalau sudah emosi itu kan dan kita tidak bisa mengendalikan, yang terjadi itu kan biasanya adalah keluarlah kata-kata yang tidak tahu nih gitu ya. Itu kata-kata apa begitu. Ya, yang tidak baik lah begitu. Ya. Ada backsound sedikit ya. Afwan. Nah, seperti gini, misalnya saya saja kan kalau anak-anak tahfiz gitu ya, anak-anak tahfiz di depan saya itu mengajarkan anak menghafal itu luar biasa ya. Satu ayat dia kadang cepat, kadang nanti lambat gitu ya. Nah, ketika itu ini sudah hari kedua loh, kok belum hafal ya ayat ini gitu. Itu rasanya sudah naik ke ubun-ubun gitu ya. Aduh, ini kok udah hafal-hafal, ini kok udah hafal-hafal gitu ya. Nah, kadang ketika lagi on itu saya itu ketika lagi on saya biasa karena melihat wajah anak-anaknya saya bilang terus saya mikir gini ya, kalau saya marahin emang dia bisa karena pernah kalau saya misalnya ini ya kok enggak hafal-hafal sih padahal ini ayat kan pendek terus ini sudah biasa kita dengar tapi kok terbolak-balik misalnya gitu ya. Nah, jadi kadang ketika saya lagi on begitu ya, saya paling dalam hati cuma bilang, ya saya nggak perlu sombong lah, mentang-mentang saya sudah hafal gitu ya, terus saya meremehkan dia yang belum hafal. Dan setiap anak itu kan memang punya kemampuan yang berbeda gitu. Jadi memberikan dukungan kepada diri sendiri, sabar gitu ya. Karena pernah kejadian ketika saya lagi nggak on itu, terus justru saya itu memaksa dia supaya bisa hafal, bahkan nadanya tinggi, yang terjadi apa? Dia tambah nggak hafal, karena sudah takut gitu. Dengan wajahnya yang, ya wajah anak-anak lah, bagaimana sih ketika mereka takut begitu ya. Terus saya mikir, ya udah gitu ya, sabar aja gitu. Mereka juga sedang berusaha kok begitu. Akhirnya memang begitulah caranya untuk meredam diri sendiri ya ketika kemudian muncul ya emosi seperti itu. Nah, maka kita perlu tadi memang bisa mengendalikan diri kita ya, harus bisa on gitu ya. Bahkan kadang saya ketika sudah marah terus teringat di tengah-tengah istighfar dulu, kemudian berpikir ini tepat atau tidak gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kita juga masih sama-sama belajar begitu ya terkait keterampilan kita berbahasa. Nah, kenapa kemudian kita harus berbahasa yang baik atau berkata yang baik? Saya kasih dalil-dalilnya dulu, nanti kemudian setelah itu contoh-contoh ya. Saya lanjutkan dulu. Di dalam Al-Quran ya perintah berkata baik yang tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita ya. Jadi itu beberapa dalil yang saya masukkan. Walaupun sebenarnya masih ada sebenarnya yang lain yang bisa mungkin nanti ibu-ibu juga ini ya, ibu-ibu juga cari begitu. Tapi paling tidak dari tiga dalil Al-Quran begitu ya yang saya ambil ini, nah itu cukup menunjukkan bahwa Allah itu akan akan memberikan balasan yang
setimpal begitu ya, terkait dengan kata-kata yang kita ucapkan. Ya. Maka dorongannya justru memang adalah ya ayo berkata yang baik gitu, ya. Karena ya dengan ucapan yang baik inilah kemudian ya dikatakan di sini di surah Al-Ahzab, Allah akan perbaiki amalmu dan mengampuni dosamu, ya. Subhanallah, masya Allah ya. Nah kemudian ada malaikat ya di situ ya, di situ ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat di dekatnya, ya, ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir begitu. Nah maka kehadiran malaikat sebagai pengingat kita, ya. Jadi kita itu selalu meyakini bahwa oh ada malaikat nih yang mencatat amal baik buruk kita, gitu ya. Ada Allah juga yang senantiasa mengawasi kita. Maka kita akan bersikap hati-hati, termasuk dalam berkata-kata. Kemudian siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ini dalil Al-Quran tadi ya. Nah kemudian saya juga masukkan ada hadis ya, dari hadis. Nah ada 4 hadis di situ yang saya masukkan juga ya. Sesungguhnya seorang hamba ada yang benar-benar datang pada hari kiamat nanti dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung-gunung. Namun dia menjumpai lisannya telah menghancurkan kebaikannya itu semua. Ya, semuanya. Nah, nauzubillah min dzalik begitu ya. Jadi ketika kemudian begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan dan itu dihancurkan hanya karena lisan kita, ya, nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati sekali kemudian ketika kita berkata-kata. Kemudian barang siapa kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, ini mungkin sering juga kita dengar ya, faliyaqul khairan aw liyasmut, ya, berkata baik atau diam. Nah, yang dimaksud di sini berkata artinya ketika kita berada pada kondisi yang lebih baik kita untuk diam aja deh gitu daripada ketika berkata-kata kemudian keluarlah kata-kata yang tidak baik misalnya gitu. Maka diam itu menjadi pilihan gitu. Ya, tapi tidak kemudian semuanya harus kita diamkan ya. Ini harus dilihat juga kondisinya. Tapi kalau memang tidak bisa berkata baik, ayo diam kan gitu. Makanya kan lebih baik ketika orang itu sedang emosi diam gitu ya. Jangan justru melampiaskan begitu ya. Lebih baik kalau saya sih memilih diam ya daripada kita kemudian mengeluarkan kata-kata yang justru menyakiti gitu. Saya kadang-kadang kalau menghadapi anak-anak itu ketika sudah dikasih tahu enggak dengerin gitu ya, sabar, diam ya, diam gitu, tenangkan diri dulu gitu. Ya, jadi sadar dulu ya bahwa kondisi kita harus ditenangkan. Nah kemudian di hadis yang lain ya, takutlah pada neraka walau dengan sebiji kurma. Jika kamu tidak punya maka dengan ucapan yang baik. Insya Allah. Nah ucapan yang baik itu juga ya cara kita untuk terhindar dari api neraka. Ya. Kemudian ucapan yang baik adalah sedekah. Nah, masya Allah ya, kita mungkin sedekah dengan uang tidak mampu ya. Mari sedekah dengan senyum, mari sedekah dengan ucapan yang baik begitu. Ya, insya Allah. Nah, jadi dari dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajak kita untuk berkata baik gitu. Nah, kalau kita bicara terkait qaulan ya atau perkataan di dalam Al-Qur'an, ini saya tadi sempat cari ya. Ada ternyata 9 macam qaulan atau perkataan di dalam Al-Qur'an. Saya tidak masukkan di slide ya. Tapi saya juga tidak bisa bahas itu satu persatu. Saya rasa juga waktunya tidak akan cukup. Tapi dari itu ada 9 ya, saya sebutkan dulu. Saya sebutkan aja ya, begitu ya. Ada namanya qaulan ma'ruf atau perkataan yang baik. Ada qaulan sadidan, perkataan tegas dan benar. Ada qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Nah, jadi ini baik ya kalau kita lihat ya, qaulan maisuron, perkataan yang pantas. Qaulan baligho,
perkataan yang membekas pada jiwa, ya. Kemudian qaulan karima, perkataan yang mulia, ada qaulan sakilan, perkataan yang penuh makna, ahsanu qaulan, perkataan terbaik, qaulan azimah, atau perkataan mengandung dosa besar. Nah, jadi ini ada 9 macam ya, qaulan atau perkataan di dalam Al-Quran. Dan ini semua mengajarkan kita sebenarnya untuk apa? Ayo berkata baik, benar, ya, kemudian tegas gitu ya. Beda ya, tegas dengan marah-marah itu kan beda. Lemah lembut, berbahasa yang pantas. Pantas enggak sih kita bicara seperti ini? Nah, kadang kan kita itu tidak bisa bicara itu hanya berdasarkan bahwa yang saya katakan ini benar, misalnya. Kan tidak bisa hanya berlandaskan pada itu. Tetapi kadang kita juga harus melihat, pantas enggak saya ngomong ini. Misalnya kita ke orang tua. Kan enggak boleh ya kalau kita itu ke orang tua kayak ngajarin gitu. Ya. Bahkan bahasanya menasehati saja itu kan tidak boleh. Karena nasihat itu sebenarnya kita ke orang tua itu bahasanya bukan nasihat sebenarnya, ya. Tapi lihatlah pantas atau tidak kita menyampaikan. Jangan sampai kita bicara ke orang tua itu kayak bicara ke teman, atau kita bicara ke orang yang kita dakwahi, terus kita bilang harusnya tuh begini, harus tuh gini, harusnya begitu. Nah, itu pantas enggak kita ngomong begitu? Itu kan harus diperhatikan juga ya. Kemudian yang membekas pada jiwa, perkataan yang mulia, penuh makna, terbaik, mengandung dosa besar misalnya. Apa sih contohnya qaulan azimah gitu ya, perkataan yang mengandung dosa besar? Saya kasih contoh. Hati-hati ya ketika kita bicara perkataan mengandung dosa besar itu. Contohnya gini. Misalnya kita itu berkata ya, karena anak kita ini nakalnya luar biasa misalnya ya. Terus kita bilang gitu, coba tahu gitu ya, dulu coba tahu kayak gini, lebih baik kamu nggak usah lahir deh misalnya. Oh, itu hati-hati ya, bahasa begitu itu dosa besar. Gitu. Hati-hati sekali, jangan sampai kita itu seperti tidak menerima takdir Allah. Nah itu, jadi hati-hati sekali, jangan sampai mengucapkan bahasa-bahasa seperti itu. Nah, jadi disinilah kemudian ya masuk ke pembahasan kita. Maka ketika kemudian kita berbahasa kepada anak, lihat anaknya seperti apa gitu. Ada loh anak itu yang dia kurang dapat dengan bahasa lisan misalnya. Dia baru bisa dengar bahasa lisan kita kalau sambil dielus-elus, sambil dipeluk gitu ya. Nah, ada yang begitu. Ada juga yang memang kemudian anak itu ya bisa dikasih tahu hanya dengan duduk gitu ya, disampaikan ya. Nah, itu cara. Tapi yang terpenting itu adalah apa yang kita lontarkan kepada anak ya. Jangan sampai bahasa yang kita keluarkan itu justru menjatuhkan dia, menjelek-jelekkan dia gitu. Ya. Karena anak yang sedari kecil itu sudah sering diberi label ya, diberi label baik itu oleh orang tua, keluarga atau tetangga ya. Maka lama-kelamaan itu akan masuk ke dalam dirinya dan dia akan menganggap dirinya itu sebagaimana yang telah dilabeli itu. Ya, misalnya anaknya aktif banget gitu ya, sampai mungkin ada barang pecah gitu ya, ada barang tetangga yang rusak misalnya. Terus dengan mudahnya kita mencap dia adalah anak nakal. Gitu. Kan gampang banget ya orang sekarang bilang, nakalnya ini anak gitu ya. Mudah sekali ngomong nakal begitu. Nah, padahal betulkah itu bentuk kenakalan begitu ya? Yang seperti itu bisa jadi memang dia anak yang kinestetik misalnya, ya, yang memang nggak bisa diem. Kan ada tipikal anak yang begitu. Bahkan cara belajarnya pun kan sambil bergerak gitu ya, bergerak ke sana kemari. Tapi bisa nangkep apa yang kita sampaikan gitu.
Nah, jadi yang seperti ini kita harus kenali juga tipe. Jadi jangan dengan mudah bilang anak itu nakal gitu loh. Jangan dengan mudah bilang, iya anak ini susah sekali dikasih tahu. Ya jadi betulan nanti seperti itu. Karena kita sudah berprasangka buruk gitu. Ya, hati-hati. Maka kalau kita lihat, oh anak saya ini punya potensi suka ngomong gitu. Ya udah kasih cara bagaimana dia bisa bicara gitu. Atau mungkin saya tuh pernah ya ada keponakan di sini yang anak itu memang suka ngomong gitu ya. Jadi ceritanya pura-puranya bikin panggung gitu ya, bikin panggung terus dia ceramah lah begitu. Nah, why not gitu daripada kemudian kita cuma bilang ih cerebetnya ini anak diam-diam muka dulu gitu ya. Atau kita sering mengeluh bahwa susahnya ini mau dikerja apa-apa kalau anak-anak lagi bangun misalnya kan gitu ya. Mama itu kan kadang merasa kalau anak-anak lagi bangun enggak ada apa-apanya yang beres begitu toh. Jadi andalannya adalah nih kasih TV atau kasih handphone sudah tenang begitu. Nah, jadi seolah-olah kalau sudah tenang begitu aman terkendali begitu ya. Nah, padahal tidak bisa kita lihat seperti itu saja gitu ya. Seperti itu. Jadi memang harus pahami dulu anak kita seperti apa. Ada anak yang pendiam, tapi itu belum tentu pertanda baik loh ya. Kalau anak-anak diam itu belum tentu pertanda baik sebenarnya. Karena jangan sampai anak kita diam itu justru tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri, dia tidak punya sikap, dia tidak kemudian ya begitulah hanya ikut-ikut gitu ya, tidak punya sikap dan sejenisnya seperti itu. Masya Allah di sini hujan ya. Nah jadi seperti itu ya. Kenali dulu anak Pak seperti apa, kemudian ya berikanlah motivasi, jangan sampai kita menjatuhkan atau merendahkan. Nah kadang-kadang juga gitu yang merendahkan anak dengan bahasa-bahasa yang tidak tepat seperti itu. Nah itu harus kemudian diperhatikan gitu ya. Nah kemudian ya ini saya mungkin angkat contoh ya di slide berikutnya. Ini juga kisah yang sudah masyhur, mungkin di antara kita sudah sering dengar kisah ini, kisah dari Syekh Abdul Rahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram ya. Itu kan kisahnya itu pada suatu hari ceritanya ibunya ini akan kedatangan tamu kehormatan lah begitu ya, tamu kehormatan. Jadi disediakanlah makanan yang istimewa gitu ya, makanan yang istimewa gitu ya. Adalah kambing di situ kan biasa kambing ya biasa menjadi makanan yang istimewa bagi orang-orang di sana. Nah, ketika makanan sudah tersedia begitu ya, ketika makanan itu sudah tersedia, betapa kagetnya sang ibu ketika melihat As-Sudais kecil tadi itu kemudian menaburi masakan itu dengan pasir. Bisa dibayangkan Bu, sudah capek-capek masak gitu ya, sudah enak-enak gitu. Ternyata ditaburi pasir, dikira micin kali ya, atau dikira garam begitu. Ditaburi pasir, wah kalau kita ada di kondisi itu, kira-kira apa yang akan terjadi begitu kan? Ngamuk gitu ya. Wah, jangan salah, ibu dari Syekh Abdul Rahman As-Sudais ini juga marah gitu. Tapi marahnya itu enggak kayak kita marah gitu. Tapi ketika beliau marah itu kan sambil marah-marah ke anaknya dan bilang, wah kamu ini ya, ibu doakan kamu nanti menjadi imam Masjidil Haram gitu. Begitu marahnya Bu, itu marah padahal ya nadanya marah gitu. Tapi tetap isinya itu doa, harapan begitu. Dan apa yang terjadi? Masya Allah, itu terkabul ya. Dan sekarang memang beliau adalah imam besar Masjidil Haram. Nah, gitu. Jadi bisa nggak tuh Bu, kalau sudah marah, terus yang keluar adalah kalimat doa gitu ya, tapi nadanya marah, mimiknya marah. Itu gimana lagi ceritanya gitu ya. Nah itu mungkin bisa dicontoh gitu ya. Jadi kalau ada anak yang Masya Allah gitu ya, anakku luar biasa aktifnya, calon pemimpin, nah gitu-gitulah ya.
Jadi supaya kita juga enggak kebawa pusing ya ketika melihat anak itu misalnya menghambur-hambur gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, atau saya kasih kisah yang lain. Ini dari keluarga dekat saya ya. Yang dimana ucapannya itu memang berefek sampai anaknya besar. Jadi saya pernah dengar cerita ya, keluarga dekat saya ini, ketika dulu melahirkan anak pertama ya, ketika dulu dia melahirkan anak pertamanya itu, anaknya itu udah kelihatan lemah begitu ya, bahkan sempat divonis meninggal gitu, sempat divonis meninggal ya anaknya itu ketika lahir, sampai si ibu itu ya, ibunya si anak ini, keluarga saya itu, dia itu bilang begini, pakai bahasa Bugis sih, tapi saya terjemahkan aja ya. Dia bilang begini, oh Tuhan gitu ya, oh Tuhan gitu ya, biarkanlah anakku ini hidup gitu. Biar kami nanti dia jadi anak nakal ke anak apa, yang penting hidup gitu. Ternyata setelah itu ya, memang lahir anaknya, maksudnya hidup dia anaknya, ternyata ya masih hidup dia anaknya. Dari kata-kata itu yang dia bilang, enggak apa-apa sudah anakku nakal, apa mau betak ke apa gitu kan, yang penting dia hidup gitu. Ketika itu dikabulkan, apa yang terjadi? Anaknya betul-betul nakal ya, dari masa kecil itu yang diingat oleh tetangga-tetangga adalah betak nero anak gitu, nakal sekali anaknya gitu ya kan. Bahkan sekarang sudah besar ya, usia kayaknya usia SMA gitu. Sekarang pun gitu, dia tidak mau sekolah, dia malas belajar, sempat malah putus sekolah. Enggak tahu sekarang ya masih dilanjutkan atau tidak, tapi gitu dia malas banget gitu. Ya, jadi hati Bu gitu ya. Jangan sampai apa yang kita omongkan itu lah kok jadi doa gitu. Kok malah menjadi doa bagi anak-anak kita. Ya. Nah, jadi hati-hatilah. Ingatlah tadi bahwa Allah akan memuliakan kita sesungguhnya dengan kita berbahasa yang baik. Nah, kemudian mungkin ini yang biasa juga terjadi di tengah-tengah kita itu, orang tua ya, ketika orang tua dengan anak-anaknya kadang berbahasanya itu mengandung unsur kebohongan misalnya ya. Kebohongan misalnya, yang penting dia mau diam deh, terus kita janjiin sesuatu gitu, ternyata tidak kita tepati. Nah itu membekas juga tuh ke anak. Hati-hati, kita secara tidak langsung mengajarkan yang namanya ketidakjujuran kepada anak gitu. Ya, termasuk kalau kita mau pergi tapi kita enggak mau ajak dia misalnya gitu ya, yang terjadi apa, kucing-kucingan atau dibohong-bohongi lah begitu ya. Nah itu hati-hati, jangan sampai itu akan dia ingat, ya aku dulu pernah deh dibohongi kayak gitu ya. Nah seperti itu. Jadi berbahasalah dengan tadi ya, kita harus bisa mengendalikan diri. Kita itu berdamai dengan diri sendiri dulu. Maka ketika kita melihat anak kita, lihatlah anak kita saja. Jangan bandingkan dengan orang lain. Yang bikin stres orang tua itu ketika dia melihat, sepupunya udah bisa gini, anak tetangga bisa begini, ya kan? Sehingga yang keluar dari lisannya adalah, kamu kok nggak bisa-bisa sih, ya? Atau bahkan kita bilang, kamu kok bodoh banget sih, misalnya. Hati-hati, itu bahasa yang sangat negatif bagi anak. Ya. Melarang saja, kita kan cenderung kalau melarang itu, jangan begini, jangan begitu, gitu ya. Kata jangan itu nempel terus, gitu. Nah, walaupun dari sisi penggunaan kata jangan, mungkin kalau di dalam psikologi barat kan, kata jangan itu dihindari ya. Tapi kalau kita bicaranya adalah dari sisi akidah Islam, dalam konteks tertentu atau dalam kondisi tertentu, kata jangan itu juga bukan haruslah untuk kita gunakan, terutama kalau misalnya mengajarkan tauhid ya, seperti di misalnya Luqman itu kan begitu, janganlah mempersekutukan Allah. Beliau menggunakan kata jangan begitu ya.
Nah, maka tidak semua kata jangan itu juga kita hindari, ya, tergantung kemudian kondisinya. Cuma yang biasanya yang terjadi kan kita hanya melarang misalnya, jangan naik-naik, jangan manjat-manjat pagar, nanti jatuh. Ternyata tidak lama anaknya jatuh, tambahnya ibunya, nah kan apa aku bilang, tidak mau kok dia mendengar, misalnya begitu. Kan gitu. Jadi orang tua itu harusnya sadar gitu, omongannya itu doa gitu loh. Ketika kita bilang, jangan manjat-manjat nanti jatuh, lah itu doa jatuh beneran anaknya gitu. Lah dia malah membenarkan omongannya gitu. Padahal sadar dong itu doa ya. Jadi lisan, apalagi lisan seorang ibu tuh ya, itu tuh menjadi doa gitu. Jadi hati-hati. Kalaupun melihat ya, kalau misalnya pun melarang, main di sini aja yuk, nggak usah manjat-manjat deh gitu. Ya, seperti itu, ajak aja kerjaan yang lain gitu. Nah, jangan sampai karena kita nggak mau repot kan, biasanya anak-anak itu kita biarkan, sudah deh, terserah dia mau main apa, saya mau kerjain yang lain misalnya. Ya nggak bisa begitu juga gitu. Anak-anak itu sesungguhnya masa-masa, apalagi kalau dia masih usia 7 tahun ke bawah itu ya, itu tuh masa-masa mereka untuk ini loh, sangat kuat untuk kita tanamkan persepsi-persepsi positif dengan kata-kata. Nah, jadi sangat penting untuk menjaga itu. Bukankah dulu Muhammad Al-Fatih ketika usianya masih kecil ya, itu sudah dicekoki ya, kalau bahasa saya itu dicekoki dengan hadis ya terkait dengan penaklukan Konstantinopel ya. Sampai kemudian itu mentah jasad ke dalam diri beliau, masuk ke dalam diri beliau dan memang mengazamkan diri bahwa sayalah nanti pemimpin pasukan itu. Ya, Masya Allah sampai seperti itu. Ya. Jadi berhati-hatilah di dalam berkata-kata. Ya. Di slide terakhir saya sedikit ada pesan ya, bahwa lidah itu sangat kecil dan ringan sebenarnya ya. Ini namanya lidah kan tidak bertulang begitu ya. Tapi bisa mengangkatmu ke derajat yang paling tinggi dan bisa menjatuhkanmu ke derajat paling rendah. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi lidah ini yang ringan, yang kecil dan ringan, tidak bertulang gitu ya. Hati-hati sekali untuk kita gunakan. Ya, jangan sampai anak itu sebenarnya punya potensi kepemimpinan yang tinggi. Potensinya misalnya kepemimpinan yang tinggi. Contohnya apa? Oh, dia suka ngatur-ngatur. Oh, dia suka, kalau kita bicara dia suka misalnya protes gitu. Ya udah, lihatlah itu sebagai potensi gitu. Maka bahasakanlah kemudian bahasa-bahasa untuk seorang pemimpin itu seperti apa. Ya, pemimpin yang baik. Nah, jadi kita kemudian tidak memaksakan obsesi kita. Salah satu lagi kisah, saya pernah dengar kisah salah seorang ustadz ya, yang pernah anaknya ditanya begini, apa nak nanti cita-citamu ya? Kamu nanti punya cita-cita apa? Oh, saya mau jadi pemain bola gitu. Lah, jadi mikir gitu. Aduh, saya padahal pengennya dia jadi penghafal Al-Qur'an gitu kan, misalnya gitu. Nah, coba kalau memang dari awal si bapak ya Ustadz tadi itu bilang, gak usah jadi pemain bola, mau jadi apa sih kalau pemain bola gitu ya? Sudah auratnya kelihatan gitu ya. Terus enggak ada juga mungkin enggak ada juga dampaknya untuk dakwah Islam misalnya begitu ya. Kalau misalnya kita mikirnya begitu terus melarang ya. Yang terjadi kan anak itu oh iya deh misalnya ya, kalau karena enggak mau menolak ini, oh iya deh saya ikuti gitu. Terus kita paksa dia jadi penghafal Quran misalnya. Nah, tapi ternyata yang dilakukan Ustadz itu tidak ada. Dia tetap memfasilitasi ya. Jadi oh iya mau jadi pemain bola oke gitu. Tapi sebelum jadi pemain bola kita juga menghafal Al-Qur'an yuk gitu. Nah, jadi sembari kemudian sebelum dia dewasa gitu ya, yang betul-betul dia pengen jadi pemain bola tadi, karena sudah kedahuluan dengan proses menghafal Al-Qur'an dengan menyenangkan bagi dia gitu ya. Ujung-ujungnya dia lupa sama cita-citanya jadi pemain bola gitu. Gitu ya.
Jadi jangan terlalu cepat menjustifikasi omongan anak. Kalau dia, oh aku mau jadi begini, oh aku mau jadi begitu. Biar misalnya nanya, oh saya mau jadi YouTuber, oh YouTuber misalnya ya, oh TikToker misalnya dia ngomong begitu, oh mau jadi begitu, oh iya tapi kita menghafal Quran juga nah, atau kita juga tetap belajar Islam nah gitu. Nanti insya Allah ya apa yang dihafalkan itu akan melindungi dia sebenarnya. Ya kan? Kan orang penghafal Quran itu dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirat. Jadi insya Allah itu nantinya yang akan membuat dia untuk tidak memilih lagi cita-citanya yang sebelum-sebelumnya itu. Gitu. Ya. Jadi kalau kita merasa bahwa ini cita-citanya anakku ini sekarang gitu ya enggak apa-apa gitu. Ya enggak apa-apa gitu, jangan langsung kayak menjatuhkan ya, bilang enggak bagusnya itu cita-citamu, enggak banyak dapat uang orang kalau cita-cita begitu misalnya ya, enggak usah nih cita-citamu. Atau misalnya tadi juga ada bahasa ya, kamu kok enggak bisa apa-apa sih, nanti kalau besar mau jadi apa, mau jadi tukang ojek, mau jadi apa, kan itu bahasa-bahasa juga yang tidak tepat ya, karena jangan sampai itu tadi label kan akhirnya, saya nggak bisa deh gitu ya, akhirnya ya udah deh saya seperti yang apa orang bilang aja gitu. Nah, termasuk ini salah satu ada juga salah satu kalimat yang menurut saya bahaya juga ya. Misalnya gini, orang tua yang misalnya anak ini dari orang tua yang bisa dibilang miskin lah begitu ya. Kadang kita itu kan menemukan entah anak atau bapaknya yang bilang, sudah kamu nggak usah kerjain apa-apa, yang penting belajar aja yang rajin, terus nanti jadi sarjana, dapat kerja yang bagus supaya hidupmu lebih baik daripada bapak sama mama sekarang. Nah itu juga hati-hati kalimat seperti itu, karena itu bisa menghantarkan anak itu menjadi dia akan menjadi malas gitu. Ya udah saya belajar aja kerjaannya gitu ya. Jadi yang dia tangkap adalah ayo kita kerja keras supaya jadi orang kaya gitu ya. Supaya tidak miskin kayak bapak. Kenapa begitu? Kenapa diajarkan seperti itu? Itu nggak tepat gitu loh. Kalau memang kemudian mau kehidupannya lebih baik ya tentu dia harus diajarkan kemandirian. Tetap kan harus diajarkan kemandirian. Dan kemandirian itu berasal dari teladan ya, bukan dari teks di buku-buku. Jadi jangan lupa bahwa anak itu mungkin bisa gagal dalam menerima apa yang kita katakan atau sampaikan kepada dia. Tapi anak itu tidak pernah gagal dalam meniru. Nah, jadi hati-hatilah ya meniru, termasuk meniru apa yang suka kita ucapkan. Nah, jadi betapa memang kita perlu untuk menjaga lisan kita agar senantiasa berkata yang baik, pantas, lemah lembut, dan yang lain-lainnya kepada anak, supaya dia merasa bahwa dirinya itu adalah insan yang mulia. Kenapa bisa kita tidak memuliakan dia sementara Allah saja memuliakannya? Anak kecil itu, ya apalagi anak-anak yang belum balik, mereka berdosa saja tidak. Gitu. Mereka tidak menanggung dosa. Yang banyak menanggung dosa ya kita ini yang orang dewasa, gitu ya. Maka disitulah pentingnya kita untuk menanamkan sedari dini hal-hal yang baik kepada mereka. Termasuk kata-kata atau bahasa-bahasa yang baik ya, termasuk bahasa yang pantas untuk dia ucapkan ataupun tidak. Seperti itu. Karena kan kadang juga kita itu ya terbawa ya dengan keadaan sekarang. Misalnya anak-anak ngomong cinta-cinta, ngomong-ngomong pacaran begitu misalnya ya. Yang nggak usah langsung responsif lah, tanya aja, emang maksudnya apa sih gitu. Termasuk ketika anak itu ngomong sesuatu yang jorok misalnya ya, saya itu biasa dulu, emang artinya apa sih? Tahu nggak sih artinya apa gitu? Kenapa sih masih diucapkan gitu ya?
Nah, mereka itu kan kadang belum memfilter ya, belum menyaring apa yang mereka dengar. Cuma kadang apa yang dilihat ya udah itu dilakukan. Jadi saya rasa mereka juga bisa jadi akan kaget ketika kita langsung tiba-tiba marah besar. Ih, kenapa sih kok marah-marah gitu ya? Emang aku ngomongin apa sih kok marah-marah gitu. Nah, itu pastikan dulu anak itu tahu enggak apa yang dia omongkan itu. Jangan sampai cuma ikut-ikut dan kita sudah terlanjur terlalu responsif pakai marah-marah gitu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih pekalah terhadap keadaan ya. Pastikan diri kita itu juga punya ini ya, punya pengingat ketika hendak marah, istighfar, kemudian diingat bahwa anak ini, anak yang kita punya sekarang, itu kan juga anak yang kita harapkan. Ketika sudah ada, kenapa nggak dijaga baik-baik begitu? Kenapa tidak dididik baik-baik gitu kan? Masih harus dimarahin gitu. Ya, kita itu kan sering bersikap tidak adil sebenarnya kepada anak, kepada orang terdekat kita gitu ya. Karena kadang kita itu bisa bersikap lemah lembut kalau bicara ke orang lain gitu ya. Tapi kok ke anak kita seburuk itu gitu misalnya. Kan kita gitu. Misalnya kita punya bos gitu ya. Kita itu bisa bicara yang baik, sopan, kita jaga betul jangan sampai bos kita itu marah gitu ya. Tapi ketika bicara dengan anak tidak dipikir. Nah, itu kan sangat menyedihkan ya ketika ada kondisi seperti itu. Kita lebih bisa menjaga lisan kita untuk orang lain, tapi untuk anak kita sendiri ternyata kita sulit untuk menjaga lisan kita tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari sinilah kemudian kita memang perlu cerdas dalam berbahasa. Cerdas di sini dalam artian memang tadi ya kita harus terus menambah wawasan supaya pemikiran kita itu ya sehingga apa yang kita katakan itu ya sesuai dengan pemikiran yang kita miliki ya. Maka ketika bicara itu nanti kita bisa mikirin dulu ini benar enggak ya, ini pantas enggak ya, ini kira-kira akan berakibat apa ya kalau saya ngomong begini ya gitu. Itu perlu sekali untuk kita miliki. Makanya kan belajar seperti ini, mengkaji Islam itu adalah perkara yang penting gitu. Jadi saya pribadi sebenarnya kalau mengisi parenting itu memang lebih cenderungnya adalah mari kita lihat Islam itu mengaturnya seperti apa sih? Kenapa sih kita sibuk sekali cari solusi lain dari misalnya ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu barat misalnya, sementara Islam itu punya gitu loh. Nah, sementara dan juga kadang yang sering terjadi itu kita terjebak pada perkara-perkara praktis. Kita maunya gimana ya caranya, bahasa apa ya yang cocok. Kita maunya langsung begitu. Padahal kalau kita kemudian hanya fokus pada perkara-perkara praktis atau teknis gitu ya, itu akan menghilangkan kepekaan kita terhadap setiap kondisi-kondisi yang berbeda. Karena setiap anak tidak mungkin bahasanya sama. Kalau kita punya anak 2, punya anak 3, punya anak 10 gitu ya, itu pasti beda-beda tipenya. Bahasanya pasti akan juga berbeda-beda. Jadi nggak bisa kemudian kita bicara teknis atau tips trik itu sama di semua anak, karena pasti akan berbeda. Tapi pahamilah konsepnya bahwa kita sebagai seorang muslim memang diperintahkan untuk menjaga lisan, maka ketika kemudian berbahasa, berbicara itu juga kita punya rem begitu ya, agar yang keluar dari lisan kita itu bukanlah bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya begitu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sepertinya cukup panjang ya saya menjelaskannya. Mohon maaf. Ya, silahkan saya kembalikan ke host. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Luar biasa pembahasan yang sangat luar biasa ya dari Ustazah Triani tadi. Jadi perkataan itu adalah doa ya. Itu tadi yang saya garis bawahi besar itu bahwa kita sebagai orang tua memang mesti hati-hati, hati-hati memilih kalimat ya. Sebagai seorang
dengan dorongan akidah ya, dengan dorongan akidah kita, dorongan akidah Islam yang kita miliki, kita senantiasa punya keinginan ya untuk bisa berbahasa dengan akidah yang baik. Ya. Saya buka sesi pertanyaan ya kepada ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya dalam forum ini secara langsung ya, atau mungkin lewat pesan di chat, silakan diketikkan ya. Alhamdulillah tadi ada beberapa yang masuk ya. Tadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, saya bahasakan sedikit tadi dari awal bahwa hal yang harus dipahami pertama bahwa anak itu adalah fitrah ya, anak itu lahir dengan kondisi fitrah bahwa fitrahnya adalah Islam, maka memang dia punya kecenderungan untuk berbuat baik sesuai dengan agamanya. Ya, tidak ada yang terlahir nakal ya, tidak ada yang terlahir jahat, tapi memang semuanya terlahir dengan fitrahnya Islam, kecenderungannya adalah Islam, dan kita bisa, orang tua pasti bisa untuk membawa kepada kecenderungan itu. Kemudian tadi ada aspek berbahasa yang utama kita kembangkan pada anak adalah yang pertama sebagaimana tahapan komunikasi ya. Yang pertama adalah menyimak dulu, mendengar dulu, dan berbicara. Nah, itu yang kita kembangkan pertama terlebih dahulu kepada ananda kita ya, hingga kemudian baru mengembangkan aspek berikutnya ya. Karena dia aspek yang pertama ini dia banyak untuk kemudian mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu ya, kita tentunya mengisinya dengan informasi yang positif sesuai dengan agamanya, sesuai dengan akidah Islamnya ya. Kemudian dari informasi itu kemudian dia kita bisa mengolahnya pada keterampilan berbahasa berikutnya ya, ini membaca dan menulis ya. Tadi juga kita telah berikan beberapa ayat ya, dorongan untuk berkata baik, ada beberapa ayat ya. Masya Allah, ternyata memang ini adalah perintah agama kita untuk seruan dari Allah untuk kita berkata baik atau diam ya. Tadi hadis itu pun juga dikatakan dengan kisah tadi As-Sudais, Masya Allah, imam masjid ya, sekarang jadi imam masjid besar ya, itu doa seorang ibu, Masya Allah. Haram. Atau kita ingat juga kisah Maling Kundang ya, kalau yang Maling Kundang yang versi ininya, Masya Allah, dahsyat banget ya, doa seorang ibu ya, perkataan seorang ibu itu adalah doa. Jadi hati-hati memilih perkataannya Bunda ya. Ya, jadi dorongan berbahasa dengan akidah itu sebenarnya juga muncul kalau kita senantiasa belajar ya, senantiasa mengisi diri kita dengan akidah Islam yang baik, dengan belajar Islam yang baik, insya Allah kita bisa belajar untuk itu. Nah, ini Alhamdulillah ada pertanyaan dari Bunda Reski, Bunda Azarenka ya. Bunda Reski Maesari, Assalamualaikum Ustazah. Saya pernah baca suatu artikel di Google bahwa ada metode menghukum anak yang dinilai efektif agar anak tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan, yaitu dengan menghukum anak di salah satu sudut rumah, misalnya. Kamu di situ berdiri misalnya, tanpa menyentuh fisik, misalnya memukul dan lain-lain. Konon, dengan cara itu dapat membuat trauma pada anak, sehingga mereka tidak cenderung mengulang kesalahannya. Bagaimana tanggapan Ustazah? Langsung dijawab saja Ustazah. Sambil yang pertanyaan lain silakan dimasukkan. Okay. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Umu Azarenka ya, dari ibunya Azarenka. Ya, saya pribadi sih belum pernah baca artikel tersebut ya. Cuma memang saya pernah dengar ya, ada yang menggunakan cara seperti itu. Nah, kalau tanggapan saya, dari kalimat pertanyaan tadi saja ada kata yang saya tidak suka di situ ya, bisa memberikan trauma pada anak. Kata trauma itu sudah nggak tepat menurut saya. Kalau saya nggak tahu ini bahasanya ibunya Azarenka atau bahasanya artikel itu ya, tapi ketika ada kata trauma di situ saya sendiri udah nggak sepakat ya.
Karena kenapa kita harus kenapa kita harus memberikan rasa trauma kepada anak gitu? Bukan trauma Untuk ya, maksudnya apa? Gitu. memberikan efek jera untuk tidak Nah, melakukan lagi. kalau seperti itu oke. Jadi makanya kan penggunaan kata itu sangat besar ya dampaknya ya. Jadi kalau kita mau bicara, oh kita ingin kasih efek jera gitu, oke. Nah, kalau saya pribadi ketika terkait tulisan itu, dia misalnya ditaruh di pojok ruangan gitu ya. Ya di klarifikasi ya efek jera. Ya baik. Jadi saya agak peka sekarang karena kan kita lagi bahas bahasa ya. Jadi saya tadi mengkritisi bahasa trauma itu. Nah, jadi saya rasa dilihat dulu juga sih bentuk apa sih aktivitas yang anak itu lakukan sampai kita harus melakukan cara seperti itu gitu. Kan kadang kita mungkin mikirnya gini, enggak boleh dihukum secara fisik gitu. Maka yang dilakukan kan tidak fisik tadi itu ya. Tidak fisik, tapi hati-hati kalau itu tidak tepat. Maksudnya kalau momennya tidak tepat, itu justru akan membuat sakit hati pada anak. Kenapa saya diginiin sih gitu. Nah, kecuali memang kondisinya anak itu betul-betul ini ya, memang betul-betul mungkin bahasa saya itu di luar batas nih keaktifannya ya, sampai mungkin menyakiti anak orang misalnya gitu ya. Dan itu juga harus dilihat usia ya. Karena saya pernah juga menerapkan seperti itu ke murid tapi sudah SD sih. Ya waktu itu SD memang kita minta dia untuk duduk di pojok. Yang dilakukan itu adalah apa? Untuk merenung aja sih. Benar enggak sih yang kamu lakukan gitu. Karena ketika dulu saya ngajar di sekolah tahfiz kan anak-anak SD tuh, ketika mereka sedang berkonflik gitu ya, misalnya ada 2 orang nih, anak-anak sedang punya masalah gitu ya, terus tidak ada yang tidak beres-beres nih urusan gitu ya, tidak ada yang mau mengaku salah gitu. Terus kita kan tidak lihat kejadiannya gitu ya, apa sih kejadian sebenarnya yang terjadi, kan kita nggak mungkin kemudian pasti kamu deh yang salah kan, misalnya kamu kan yang biasanya bikin temanmu nangis misalnya, atau kamu pasti yang salah soalnya temanmu yang nangis gitu. Nah, kan tidak semuanya korban itu adalah pihak yang menangis gitu ya. Ada kalanya yang menangis itu adalah pelaku gitu kan. Pelaku artinya belum tentu ketika ada anak nangis berarti yang salah adalah yang tidak menangis, belum tentu gitu. Ya, jadi pada waktu itu ketika kami terapkan begitu dan tidak mengaku, ya dua-duanya sulit sekali untuk kita lihat siapa ini yang salah. Ya udah kita suruh, oke, sekarang silakan deh duduk di pojok-pojok gitu ya, sendiri-sendiri, nggak boleh saling ganggu gitu. Silahkan diingat-ingat dulu, ya apa kesalahannya gitu. Alhamdulillah sih pada waktu itu akhirnya yang salah memang akhirnya mendatangi dan memang mengakui kesalahannya gitu ya. Udah kita nasihatikan supaya untuk tidak bohong, dia tetap jujur gitu ya. Toh kita tidak akan memarahi ya, justru kita lebih menghargai ketika dia mau jujur begitu. Nah, jadi untuk bentuk seperti itu, konsekuensi seperti itu, saya agak mengurangi bahasa hukuman ya. Hukuman itu mungkin bisa untuk anak-anak balik lah. Kalau anak prabalik, konsekuensi itu bisa kita lakukan, tapi perhatikan apa masalahnya dan lihat momennya. Apakah memang tepat kita melakukan cara seperti itu? Ya. Dan jangan sampai ketika itu sudah kita lakukan, terus setelah itu tidak kita lakukan lagi pendekatan secara emosional gitu. Justru ketika misalnya dia sudah merenung nih begitu ya. Mungkin kalau di TK kan ada ya kursi merenung begitu. Seingat saya ada itu ya. Nah, mungkin kalau sudah begitu, jangan setelah anak merasa bahwa ya saya salah gitu ya sudah. Terus kita bilang, nah begitu dong, kenapa enggak dari tadi aja gitu ya? Kenapa enggak dari tadinya, dari kan enggak begitu. Yang kita lakukan kan justru adalah
di masa-masa seperti itu dia kan sedang dalam keadaan tenang, menyadari kesalahannya, sedang apa namanya ya lagi ya santai begitu ya. Nah, masukkanlah kemudian pemahaman di situ ya. Jadi sudah tahu kan kesalahannya apa gitu. Allah sayang loh sama anak-anak yang begini. Nggak perlu kita bilang Allah nggak suka loh kalau begini. Allah nanti kasih masuk kita ke neraka loh gitu misalnya. Hindarilah bahasa-bahasa begitu ya kalau ke anak-anak prabalik ya. Karena kita tidak ingin memberikan cap buruk Allah ke pikiran mereka. Kita itu maunya mereka paham bahwa ya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalaupun memang ada kemudian ya bahwa dan memang itulah kita pahamkan dulu pengasih penyayang, penerima taubat gitu kan. Nggak usah dikasih image yang buruk-buruk gitu ya. Allah itu harus punya gambaran yang mengagumkan bagi anak. Jadi hindari gunakan dulu kata-kata nanti masuk neraka loh, nanti dosa loh gitu ya. Nanti Allah tidak suka loh, nanti Allah marah gitu ya. Yang marah tuh sebenarnya siapa? Kita, bukan Allah. Enak aja. Sudahlah dia yang marah, Allah dibawa-bawa gitu kan. Jangan begitulah gitu ya. Jadi saya rasa itu bisa diterapkan, tapi tadi saya bilang ya, lihat masalahnya itu apa. Ketika memang kita mungkin sudah merasa bahwa tidak bisa dengan cara daripada saya marah-marah misalnya gitu ya. Oke, kita pakai cara itu. Tapi setelah kondisi tenang, anak itu sudah bisa menerima bahwa dia salah, harus setelah itu rangkul dia, ajak dia bicara. Gitu. Ya. Saya itu pernah bikin anak-anak nangis ya. Saya itu soalnya orangnya ya. Kadang saya itu tanpa berkata-kata aja anak-anak itu sudah keder ya. Saya kadang kalau anak ribut aja pakai mata aja mereka udah bisa diam gitu. Nah, saya dengan mata atau gitu ya. Nah, itu diam tuh gitu ya. Apalagi kalau saya sudah berkata-kata ya. Wah, itu menyakitkan hati bagi anak-anak kalau maksudnya kalau saya berkata-kata dan dalam keadaan marah gitu. Pernah itu ada kejadian nangis gitu. Akhirnya ketika dia sudah nangis, saya itu langsung begini. Astagfirullah. Kenapa saya harus bikin dia nangis gitu ya? Tapi saya biarkan dulu dia menangis, sampai saya lihat tanda-tanda oh kayaknya dia udah tenang gitu ya. Udah dia sudah tenang, saya panggil lah dia sini nak gitu kan. Terus saya tanyanya itu gini lagi saya bilang. Kamu marah? Saya harus menyebut nama ya. Saya tuh nanya gini. Marah ya sama ustazah. Anak itu menggeleng. Saya tuh langsung meleleh ya. Ya Allah, saya sudah marah-marah dan dia tidak marah sama saya. Dia bilang, marah ya sama ustazah. Enggak, dia tidak marah gitu. Dia sedih aja, intinya kan dia sedih gitu. Baru saya pahamkan kenapa tadi ustazah begitu. Saya nasihati dan dia terima. Setelah itu udah dia happy lagi gitu. Anak-anak kan begitu ya. Kita itu sering pernah nggak sih perhatikan anak kita itu semarah-marahnya kita sama dia, gitu ya. Mau marahnya kita itu kayak apa sama dia. Kalau dia lagi sedih, dia lagi ada masalah, itu kan larinya ke kita juga. Gitu. Itu ya, Masya Allah saya sampai ketika saya sempat marahin anak itu, kemudian saya tanya, marah nggak sama Ustazah? Tidak. Dia bahkan berkata tidak. Nah, mungkin dia juga tahu salahnya apa gitu ya. Tapi saya pun mengoreksi ya tidak sepantasnya saya seperti itu gitu. Nah, jadi kadang-kala memang kalau cara begitu saya tidak mengatakan tidak boleh sama sekali. Tapi proporsional lah dalam melakukan cara seperti itu. Ya, ketika anak memang misalnya udah nggak bisa sekali dikasih tahu gitu ya. Ya udah boleh pakai cara itu, tapi jangan lupa setelah itu sisipkan nasihat-nasihat yang baik kepada dia. Luruskan kepada dia, harusnya begini nak ya. Kalau Allah itu sukanya kalau begini, Allah itu sukanya kalau begitu. Nah, tanamkan seperti itu, ya. Jadi silahkan dilakukan, tapi jangan asal pakai begitu.
lihat dulu sikonnya. Nah, perlu saya tambahkan, ada kalanya juga kan kita itu merasa anak kita itu nakal sekali gitu ya. Jadi kalau saya dulu pernah dapat ya ditelepon lah sama orang tua terus bilang, "Ih, sekarang anakku begini loh Ustazah," gitu kan. Dulu rajinnya pergi sholat gitu, sekarang kok susah sekali diajak sholat gitu kan. Sampai saya ingatkan aja, jangan kita itu fokus hanya pada masalah anak, coba cek diri kita. Anak itu kan bisa jadi ujian dari dosa-dosa kita, bisa jadi. Maka ketika melihat anak kita kok ya misalnya tadi tanda kutip nakal begitu ya dalam pandangan orang, dan nakalnya itu memang ya nakal begitu kan, sampai mungkin mengambil barang kita, mungkin mencuri begitu ya, mungkin kan ada yang sampai seperti itu. Nah yang seperti itu pun memang kita jangan melihat bahwa masalahnya itu hanya ada pada anak. Coba cek diri kita. Saya punya dosa apa ya gitu. Atau suami punya dosa apa ya, bapaknya punya dosa apa ya gitu. Sehingga diberi ujian anak seperti ini. Nah, maka minta ampunlah kepada Allah. Siapa sih yang bisa merubah keadaan? Allah kan gitu. Maka mintalah kepada Allah supaya anak-anak kita itu berada di jalan yang lurus begitu ya. Kalaupun dia aktif ya nakalnya bukan nakal begitu ya, tapi aktif aja gitu kan, beda ya. Kan memang kalau sekarang kan ada anak-anak memang nakal ya, dia suka nyuri, ngelem misalnya, itu kan anak-anak. Ya. Kalau anak yang sekarang aktif tidak mau diam atau sering ada barang pecah, saya rasa itu aktif ya, aktif itu insya Allah. Ya, nah, maka yang seperti itu pun tetap ya jangan sampai kita hanya melihat masalah itu ada pada anak. Tapi ketika anak punya masalah, cek dulu diri kita sebagai orang tua. Itu jangan lupa itu. Dan doakan teruslah anak-anak kita. Doakan dia ya, doakan dia di dalam sholat-sholat kita. Bahasakanlah, minta kepada Allah kita mau anak kita seperti apa. Itu terus ya. Karena doa orang tua itu nggak akan bisa digantikan oleh doa yang lain. Doa guru misalnya gitu ya, itu nggak akan sama. Doa orang tua itu yang lebih manjur ya. Doa orang tua itu yang lebih mustajab gitu kepada untuk anak-anaknya. Nah, jadi seperti itu ya untuk pertanyaan pertama tadi. Silahkan kalau mau dipakai, tapi proporsional ya. Jangan hanya asal memakai saja. Ya. Ya. Jadi kalau sempat sebelum TK ya. Ya, kalau di TK kemarin memang ada ada kursi merenung, sudut merenung ya. Ketika memang ada pakai yang seperti itu, duduk merenung di depan tembok kosong, ngepit gitu ya. Tapi setelah itu memang kami dikomunikasikan sama anak apa yang kami harapkan, apa yang Ustazah inginkan untuk kebaikannya. Ya, betul. Dan saya rasa jarang kita pakai ya sebenarnya kursi merenung itu. Ya, Alhamdulillah. sekali pernah memang. Iya, sangat jarang. Silahkan kalau ada orang tua yang lain ini lekat sekali dengan saya sehari-hari di rumah bersama anak, membersamai anak ya. Jelas ini ada sehari-hari bersama anak, jelas ada komunikasi yang selalu terbangun dengan mereka ya. Tiap hari, bahkan ketika hari ini pun kita harus lebih banyak di rumah ya, menghadapi mereka tentu butuh banyak keterampilan untuk bisa berbahasa dengan baik. Ya, gimana bunda-bunda? Ada yang lain lagi ingin memberikan kegelisahannya atau ingin bertanya atau ingin sharing pengalaman ya, sharing pengalaman terkait dengan bagaimana. Iya, sambil menunggu ada pertanyaannya.
mungkin saya juga perlu ingatkan bahwa ketika kita menjadi orang tua, jangan mudah baper ya. Apalagi kalau ada parenting begini ya, pasti kita kena gitu. Orang tua itu pasti kena ya, karena apalagi seorang ibu, dia sangat penting untuk bisa cerdas berbahasa ini, karena dia yang paling dekat dengan anaknya ya, paling dekat dengan anaknya dari masa di dalam kandungan, ketika dia keluar itu pun kan dekatnya sama ibunya gitu ya, masa menyusui, masa pengasuhannya gitu kan, yang paling dekat dengan anaknya adalah ibunya begitu. Dan disitulah pentingnya kita itu berhati-hati di dalam berbahasa ya kepada anak. Jadi kalau membahas seperti ini, saya memang saya itu ya, memang seperti itu yang terjadi ya. Emak-emak itu biasanya merasa saya ini biasa ngomong begini. Seperti itu. Angkat tangan Ustazah, saya persilakan dulu ya. Silakan. Bunda dari Muhammad Jafar Asidik, silakan Bunda. Oh iya. Nyalakan mikrofonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah Bunda dari Jafar. Ya. Kebetulan Jafar anak saya super aktif, minta ampun aktifnya. Maksudnya bagaimana ya? Terkadang dia tidak bisa diam, mau terus beraktivitas. Terkadang tangan yang main. Memang dari kecil masih dalam kandungan saya rasakan betul waktu kandungan biasa tangannya terasa di apa sampai terbawa sampai dewasa, maksudnya untuk 6 tahun sekarang masih, tapi sudah mulai seperti waktu kecil kan itu kalau saya bawa keluar kadang beraktivitas hampir semua itu badan dicakari apa semua keinginannya harus terpenuhi, tapi lambat laun mulai besar, mulai dari maksudnya apalagi sudah mulai TK sekarang mulai sudah berubah, tapi masih tangan itu masih aktif baru kalau disuruh belajar tidak, kadang dia moodnya itu kurang, apalagi saat ini pandemi dia maunya selalu beradaptasi langsung. Adaptasi langsung itu maksudnya sekolah. Maksudnya langsung di tempat itu berada. Karena beda selama waktu sekolah berapa bulan yang lalu itu beda sekali dengan pembawaannya sekarang. Sekarang kadang saya mau bilang, Jafar ayo sunat nanti nak, sebentar nak. Banyak sekali yang muncul dalam benaknya, dia bilang, mak kenapa Ustazah tidak pernah lihat kak, bilang kak, oh iya sama Ustazah terkadang jadi cara saya bisa supaya motivasinya itu lebih terbawa, karena apalagi dia terlalu banyak mungkin yang mau kurangi itu adalah HP-nya, main HP, terlalu banyak main HP, kadang muncul kata-kata. Baru berapa hari ini muncul dia berbicara langsung bilang, mak, kena mama kena prank, gimana bahasa itu lagi yang nah itu yang terkadang sama bagaimana saya bisa menghadapi hal-hal anak seperti itu karena aktif. Maksudnya kalau dia banyak belajar juga ada juga sih sebenarnya bisa saya ambil dari kadang masih kecil memang. Jafar dulu itu kecil kan bapaknya biasa ada kan flash disk apa sih YouTube, jadi dia cepat sekali mengenal, masih berapa tahun itu 3 tahunan itu sudah dia hafal 1 sampai dengan 1 sampai 10 bahasa Inggris. Nah, kadang dia ngomong juga tapi senang, jadi maksudnya dia terkadang paksa juga belajar, tapi kadang memang yang mau memotivasi itu anak, saya akan membuat dia kadang stres supaya saya mengurangi hal-hal yang itu memegang HP, karena kadang kalau pendidikan saya bilang mama bohong, saya mau bilang apa, saya sembunyi baru saya tidak dia bilang mama
itu yang selalu kadang mungkin ini ngomong, adiknya juga itu. Nah, jadi saya mau bagi langkah-langkah apa yang harus dilakukan seperti apa mengurangi hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka saya dasar. Baik, saya jawab langsung atau bagaimana? Nanti kalau bisa, supaya bisa saya terapkan. Memang sempat offline di sekolah, memang sempat offline beberapa minggu di sekolah, memang kelihatan sekali aktifnya. Tapi aktif itu yang positif, Ustazah, bahwa kita kan memang anak aktif itu kan memang biasa ya, namun tetap ada, sebenarnya dalam kondisi seperti itu pun dia tetap belajar, dia tetap menyimak walaupun dalam kondisi yang dia main-main, ada beberapa yang model seperti itu. Dia begitu memang cara belajarnya Ustaz. Dia itu mau main tapi pendengarannya kuat. Terkadang itu kalau misalnya kita sengaja itu saya kadang di rumah inna atau langsung kadang dia sambung itu ayat itu. Dia cara bermainnya begitu. Cara belajarnya seperti itu. Dia tidak monoton harus dipaksa. Kayaknya dia tidak mau seperti itu. Jadi saya kadang juga biasa. Jadi kalau pagi itu biasa saya kasih bangun Pak. Jadi malam itu saya sudah bikin schedule. Jafar kalau besok pagi apa yang dilakukan? Mak, kalau saya sudah mandi akan belajar ya, tapi sebentar saja. Itu yang kata sebentar. Oh sebentar? Jadi bagaimana yang dibilang sebentar ya apa dengan? Sebentar saja Mama. Itu lagi yang saya bingung. Nah, ada tuh belajar sebentar paling lama itu setengah jam lah, baru mau dijelaskan, baru mau diapa. Nah, jadi itu kadang tapi kalau minat belajarnya kadang dia tidak mau terus dimotivasi begitu, tapi sudah terlalu paksa. Nanti keinginan dibetul, kadang dia sadar sendiri kalau saya sudah diam. Dia ambil sendiri tuh buku tugasnya apa yang harus dia lakukan. Nanti selesai, Mama sudah selesai. Jadi namanya apa sih sebenarnya harus kasih dia kadang itu saya kasih tugas dia makan itu saya taruh memang di situ nama ini lagi PR lagi. Iya PR kerja lagi ya. Kerja PR terus sama kapan lagi kita sekolah ini jadi saya apa ini saya harus kasih seperti ini Jafar ini karena suka aktif dan mau banyak tahu. Beda memang dengan adiknya. Kalau adiknya terlalu tidak super aktif seperti kalau adiknya ini memang ini aktif sekali kalau ini semua mau ditahu. Jadi terima kasih Bunda Jafar ya. Ya silakan langsung di. Ya. Oke. Ya. The power of diam ya. Jadi kalau sudah diam itu baru dia mau ya. Nanti diam kalau sakit. Ya, insya Allah. Baik. Yang pertama, kita tetap harus melihat anak itu secara positif ya. Tentu dia akan berbeda dengan saudara-saudaranya. Tapi tolong sekali jangan pernah ucapkan di depannya perbandingan itu. Misalnya ya, kita ngomong, coba kamu diam kayak adikmu itu lebih gampang loh misalnya adikmu itu lebih gampang loh kalau dikasih tahu gitu. Kamu kok susah sekali dikasih tahu. Nah, saya harap kalau ini pernah terucap, saya harap nggak pernah lagi gitu ya. Jangan pernah bandingkan anak di depan dia. Gitu. Jangan pernah lakukan itu. Apalagi kalau itu kita lakukan di tengah orang banyak. Kan kadang tuh gitu. Saya tuh kadang di sini ya kalau lagi ada acara keluarga gitu, mereka kan suka tuh saling cerita-cerita tentang anak-anaknya, tentang apalah gitu. Tapi nanti gitu isi ceritanya, ini kalau ini tuh suka begini-begini, enggak kayak adiknya atau enggak kayak kakaknya. Di depan orang banyak begitu. Coba ya, kita itu memposisikan anak ya sama seperti kita. Kan sama-sama manusia. Coba kita ya. Kita punya saudara. Kita suka nggak dibanding-bandingkan sama
saudara kita yang lain. Ya, tentu kita tidak suka juga kan, apalagi kalau kita yang dijelek-jelekkan kan begitu. Atau misalnya kakak kita lebih dibanggakan atau adik kita lebih dibanggakan. Nah itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu kan sudah kenali anak-anaknya ibu ini aktif gitu ya. Dia punya cara belajar bukan dengan duduk ya, bukan dengan duduk tenang. Memang ada sih yang seperti itu. Nah, jadi kalau ketemu guru yang tidak tepat, dia pasti atau ya ketemu guru yang misalnya nggak paham itu, dia pasti menganggap anak ini kok nggak sopan gitu ya, atau nggak dengerin kita gitu ya. Nah, padahal dia itu mendengarkan tapi dengan caranya gitu. Nah, untuk usia dia seperti ini, saya rasa tidak masalah itu difasilitasi saja cara itu. Tapi tetap harus ada proses ya, perlahan-lahan agar dia itu bisa duduk tenang. Apalagi kalau menghafal ya, menghafal Al-Quran. Kan anak juga harus ngerti bahwa ketika belajar itu kan dia sedang sedang mendapatkan ilmu. Ilmu itu harus juga dihargai, ada adabnya. Salah satunya adalah kita duduk mendengarkan, kan gitu. Tapi itu bisa dilakukan perlahan-lahan, mungkin tidak kemudian langsung kita minta dia duduk saja begitu ya. Apalagi kalau kayak begini, belajarnya lewat daring begitu ya, cuma lihat di handphone atau di depan laptop, ya udah dia bisa lari-lari begitu. Tapi dipastikan aja suara HP atau suara laptop itu sampai ke telinga dia gitu ya, supaya tetap dapat gitu ya. Nah, tapi tadi saya sarankan coba bikin perlahan-lahan dia bisa duduk gitu ya, bisa duduk walaupun tidak dalam jangka waktu yang lama. Misalnya ketika dia bisa menghafal dan duduk dalam waktu 5 menit, kasih pujian gitu. Walaupun cuma 5 menit ya. 5 menit itu dapat apa gitu ya. Misalnya, enggak apa-apa. Yang penting apa? Oh, dia sudah bisa duduk tenang, puji. Wih, hebatnya Ja'far, sudah bisa duduk menghafalnya sambil duduk tenang, hebat. Jadi tidak melulu harus dikasih hadiah begitu ya, tidak melulu. Hadiah itu kan tidak harus berupa benda gitu ya. Mereka itu anak-anak itu enak loh sebenarnya, hadiahnya itu gampang ya. Dipuji, disayang, dicium, dipeluk, itu sudah hadiah bagi mereka. Gitu. Jadi kasih itu, coba bikin perlahan-lahan proses itu. Ketika dia bisa duduk 5 menit, puji dia setinggi-tingginya, begitu ya. Asal tidak berbohong aja ya, puji dia setinggi-tingginya. Ya. Jadi kalau istilah kami dulu guru-guru di sana itu, anak-anak ini suka makan puji, begitu ya, karena mereka sukanya dipuji-puji, gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti ketika ada peningkatan, disanjung lagi. Misalnya, bisa duduk dalam waktu 10 menit, gitu ya. Dipuji lagi, gitu. Nah, kalau skalanya lebih besar, bisa memang dalam bentuk hadiah benda. Tapi itu mungkin setelah bisa dibilang setelah akumulasi begitu. Misalnya dalam seminggu itu akhirnya dia bisa berhasil duduk tenang belajar berapa menit, nah bisa dikasih hadiah atau per bulan gitu ya. Jadi nggak tiap hari, tapi yang tiap hari itu bisa tadi saya bilang mungkin minggu pertama kita konsistenkan dia bisa duduk 5 menit gitu ya. Itu sudah membanggakan bagi kita. Untuk anak-anak yang aktif itu duduk 5 menit itu meresahkan. Ya, jadi jangan dikira anak-anak yang seperti anak ibu itu yang aktif seperti itu duduk ya, jangankan 5 menit, duduk 2 menit, 3 menit itu sudah ibaratnya sudah mau lari-lari aja gitu. Jadi duduk 5 menit itu hal yang membanggakan bagi mereka. Gitu. Misalnya ya. Terus apalagi kalau bisa kita naikkan lagi jadi 10 menit atau 7 menit, 8 menit dulu gitu ya. Nah, proses-proses perlahan seperti itulah yang memang perlu kita lakukan. Kita nggak bisa misalnya langsung maunya, coba duduk, nah kalau misalnya belajar tuh duduk, nah misalnya sambil begitu lagi nadanya ya, lama-lama semakin tinggi, duduk gitu misalnya gitu ya. Kan nggak bisa otomatis, udah pakai proses gitu.
Anak-anak itu butuh proses itu. Jadi kita juga tidak merampas kebahagiaannya dengan lari-lari, ya. Kita tidak merampas, kita tetap kasih kesempatan itu dia belajar sambil jalan-jalan. Tapi kita minta tadi 5 menit aja gitu ya semingguan ini. Kalau dia berhasil misalnya seminggu, boleh kita kasih reward apa gitu, hadiah apa, benda yang nggak usah mahal-mahal gitu ya. Mungkin dia mau es krim atau mungkin dia mau apalah begitu ya yang ya tidak harus mahal lah gitu. Nah, jadi boleh memberikan reward atau hadiah itu berupa benda, tapi saya biasanya sih kalau berupa benda itu nanti aktivitasnya ketika sudah terjadi seminggu atau sebulan, akumulatif gitu. Kalau hari-hari itu, coba deh dipuji aja, hebatnya Ja'far sudah mau duduk gitu ya. Itu sudah luar biasa. Jadi kita itu harus punya ukuran, ya ukuran anak, bukan ukuran kita orang dewasa gitu. Kita mah orang dewasa duduk 2 jam, duduk 5 jam juga bisa ya, tapi pasti tidak tenang juga sih. Kayak belajar misalnya begini kan kayak 2 jaman ini, capek loh duduk itu 2 jam ya. Seperti itu. Nah, jangan samakan kayak kita gitu. Samakan kayak anak-anak ya. Jadi apa yang menurut anak-anak itu menurut kita itu gampang, biasa. Anak-anak itu bisa jadi sulit begitu. Kayak kemarin saya sempat nonton di Facebook ya. Ada yang memvideo anaknya itu ceritanya lagi main masak-masak gitu ya. Tapi mungkin kalau dalam pandangan kita kan anak-anak itu kayak main-main gitu. Tapi itu anak kayak serius banget masak-masaknya. Motongnya itu cuk gitu ya. Nah, dalam dunia anak ketika dia lagi main begitu mereka tuh serius gitu. Jadi walaupun masak-masak gitu ya, terus jadi masakannya kita dikasih walaupun mungkin isinya piringnya itu tanah begitu ya, udah pura-pura aja makan gitu. Karena bagi mereka itu mereka sudah saya sudah memasak sesuatu, ayo kita makan sama-sama gitu. Bahkan ada ya orang barat itu yang bodinya kekar, saya lupa siapa namanya, itu kalau main sama anaknya ya begitu, dia duduk-duduk di meja, kan ada meja, ada kursi anak-anak itu, terus dia ceritanya lagi minum kopi sama anaknya gitu. Itu padahal dengan laki-laki yang bodinya berotot begitu ya, lucu aja sih ngelihatnya, tapi dia ngerti itu dunia anak itu dia lagi serius gitu loh. Nah kita juga jangan menganggap bahwa anak itu ya masa sih susah banget sih untuk duduk, ya memang susah gitu. Karena dia bawaannya kakinya gatal. Biasanya kan anak itu kakinya gatal, mau lari, mau manjat, mau apa. Jadi ketika itu bisa ditahan bahkan hanya 5 menit, itu sesuatu hal yang sangat membanggakan. Gitu. Ya. Jadi itu saran saya seperti itu. Coba seperti itu ya. Jadi kalaupun dia masih suka jalan-jalan, oke, kita kita tadi bikin seperti itu tadi ya. Bisa enggak kira-kira 5 menit duduk aja sebentar gitu ya. Setelah berhasil langsung kasih hadiahnya. Dipelukkah, diciumkah, dipuji-puji gitu. Hebat gitu ya. Seterusnya. Itu mungkin bagi kita hal yang sepele, tapi bagi anak itu membuat dia melayang-layang gitu ya. Itu dia akan senang sekali, wah aku hebat gitu ya, aku hebat ternyata bisa duduk misalnya, walaupun hanya perkara duduk loh, tapi itu membanggakan sudah bagi dia, karena itu bukan sesuatu yang mudah ya, bukan sesuatu yang mudah bagi anak-anak kinestetik, itu tidak mudah memang untuk duduk gitu. Justru yang menyenangkan yang mudah bagi dia adalah manjat-manjat gitu ya, lari-lari, pokoknya harus bergerak gitu. Jadi duduk itu adalah ujian bagi dia. Ketika dia berhasil lulus ujian, senang dong. Kita kan kalau lulus ujian senang. Nah begitu kan, anak-anak juga begitu. Bagi dia itu ujian tuh kalau bisa duduk. Apalagi sampai 5 menit, 10 menit gitu. Wah hebat banget itu. Nah gitu ya. Nah beda nantinya dengan anak-anak yang justru tidak mau beraktivitas. Misalnya pasif gitu ya. Nah itu justru ketika dia mau misalnya berani memanjat misalnya, nah ini kebalikannya ya, kalau dia akhirnya berani memanjat kita puji, wah hebat gitu ya.
hebat banget gitu. Nanti ibu-ibu jangan-jangan bilang ini ustazahnya kok ngajarin manjat gitu. Lah, masalahnya kalau anaknya itu tidak berani melakukan hal seperti itu, ya kita bantulah, kita pancinglah begitu ya. Karena jangan sampai dia takut, nanti serba takut gitu loh melakukan apa-apa. Ini jadi harus memang ngerti dulu anak kita itu seperti apa. Jadi saran saya untuk Jafar tadi begitu, ibunya tetap kemudian sabar. Memang ibu-ibu itu sabarnya tingkat dewa ya, harusnya sabar tingkat dewa. Dia tidak punya batas intinya gitu ya, tidak punya batas. Tapi ketika memang dari keaktifannya itu akhirnya melukai orang lain misalnya. Tadi kalau saya tidak salah dengar, karena tadi ada putus-putus juga, tapi kalau tidak salah dengar tadi kok ada nyebut cakar-cakar gitu ya, bekas cakar-cakar. Nah, yang seperti itu pun memang tetap perlu kita nasihati ya, supaya tidak seperti itu. Karena saya pernah juga loh ketemu anak tuh begitu ya. Jadi ada nih ibunya di depan mata saya. Tapi karena saya kan suka isengin anak-anak ya, saya toel-toel lah, saya apa. Saya tuh pukulnya tuh kencang loh. Pukulnya kencang, dicubit. Wah, Masya Allah. Saya sampai, aduh ini anak kenapa gitu ya. Ini anak kenapa gitu. Tapi beberapa kali ketemu, terus saya coba pelajari, ini anak kenapa ya kok. Kalau ketemu orang seperti itu gitu ya, suka memukul, mencubit, melempar, itu bukan sih dilempar-lempar ya. Nah, saya perhatikan kemudian, oh anak ini kayaknya itu cara dia untuk cari perhatian kita. Kalau saya dulu lainnya gitu. Karena ketika dulu saya itu cuekin aja gitu ya, dia itu biasa aja juga. Tapi ketika saya mulai sok dekat gitu ya, dia juga nyari. Ketika saya datang lagi, terus dia sudah kenal saya gitu ya. Nah, cara dia cari perhatian ke saya itu begitu. Ditambah saya juga analisa waktu itu, ditambah juga memang orang tuanya cenderung memaklumi gitu ya. Memaklumi sikap itu. Nah, padahal menurut saya itu perlu juga ada ketegasan. Ketegasan itu bukan marah ya. Ketegasan itu bukan marah-marah, tapi ketegasan itu kita peruntukkan agar dia ngerti bahwa ini tuh nggak baik, ini bahaya gitu. Nah, apalagi kalau sudah berkenaan dengan membahayakan orang lain ya, kayak tadi dicakar atau memukul atau apa gitu. Nah, itu biasa saya pribadi memang kalau anak-anak yang suka memukul, menyakiti fisik lah temannya yang lain begitu atau orang lain. Nah, itu biasa memang saya suka langsung